Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan pemberian upah dan kesejahteraan buruh. Nah, langsung saja kita sama-sama memperhatikan mengenai penjelasan berkaitan dengan pengupahan, di mana kebijakan pemerintah terhadap upah pekerja diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 yang berbunyi setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan tujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan bersama keluarganya, yaitu penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian penghasilan tadi dapat berupa upah yang diterimanya secara berkala dan dapat pula berupa jaminan sosial. Kemudian untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang meliputi upah minimum, kemudian upah kerja lembur, ada upah tidak masuk kerja karena berhalangan, kemudian upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, kemudian upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, bentuk dan cara pembayaran, denda dan potongan upah. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan profesional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk penghitungan pajak penghasilan. Pasal 93 ayat 1 menjelaskan bahwa upah tidak dibayar bila pekerja tidak melaksanakan pekerjaan asas no work no pay. Kemudian pasal 93 ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja sakit selama 12 bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter. Nah, kemudian pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua pada saat haid sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, kemudian pekerja tidak masuk kerja karena pekerja menikahkan, kemudian menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarganya dalam suatu rumah meninggal dunia. Kemudian pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Kemudian pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Selanjutnya, pekerja bersedia melakukan pekerja yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Poin berikutnya adalah pekerja melaksanakan hak istirahat, melaksanakan tugas pekerja, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Kemudian kita masuk pada komposisi upah. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat komposisi upah atau imbalan. Komposisi upah atau imbalan adalah berbagai komponen yang membentuk paket imbalan tiap-tiap pekerja. Komposisi upah terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah pembayaran langsung dalam bentuk tunai kepada masing-masing pekerja, termasuk upah minimum, imbalan kinerja,
pembayaran atas keterampilan dalam kualifikasi yang dimiliki, kemudian pembayaran lembur, tunjangan gelombang kerja atau SIP, insentif kehadiran, imbalan senioritas, pembagian keuntungan dan bonus. Kemudian pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat yang biasanya tidak melibatkan pembayaran tunai secara langsung kepada pekerja dan tidak dimasukkan dalam upah normal meliputi beberapa poin. Bisa rekan-rekan perhatikan: pembayaran dalam bentuk barang, kemudian perumahan, manfaat jaminan sosial, pelatihan kejuruan yang diberikan atau dibayar oleh perusahaan, transportasi gratis yang disediakan perusahaan, fasilitas penunjang kesejahteraan karyawan, kemudian pinjaman pribadi, pakaian kerja dan pakaian seragam, mobil perusahaan, telepon, bantuan tunjangan pendidikan. Kemudian upah minimum. Ini bisa teman-teman perhatikan, upah minimum harus dipertimbangkan dalam setiap pembicaraan mengenai imbalan dan hubungan industrial. Upah minimum mewakili upah pokok di perusahaan dan dapat mempengaruhi seluruh sistem pembayaran upah. Kemudian upah minimum yakni ditetapkan oleh undang-undang sebagai upah terendah yang dapat dibayar oleh perusahaan, kemudian upah yang dihitung berdasarkan waktu kerja, kemudian biasanya diberlakukan pada pekerja dewasa dan tidak terampil yang baru bekerja untuk pertama kali, dapat dipaksakan secara sah. Kemudian tujuan dari penetapan upah minimum itu sendiri, ada beberapa poin penting yang bisa rekan-rekan perhatikan. Pertama, menghindari persaingan, kemudian menghindari kemungkinan eksploitasi pekerja, ada sebagian jaringan pengamanan, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan absolut pekerja, mendorong peningkatan produktivitas, kemudian peningkatan daya beli masyarakat, kemudian menciptakan hubungan industrial yang lebih aman. Kemudian masuk pada pembahasan upah waktu berhalangan kerja. Ini ada beberapa poin yang bisa rekan-rekan perhatikan. Upah waktu berhalangan kerja, poin pertama adalah mengalami kecelakaan kerja, kemudian sakit, melakukan kegiatan sosial keluarga tertentu, menjalankan kewajiban negara, hari libur resmi, menjalankan hak cuti. Kemudian kita masuk pada jam sostek. Ini jaminan sosial tenaga kerja, suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, mencapai hari tua, dan meninggal dunia. Maka itu disiapkan oleh perusahaan untuk para pekerjanya atau karyawannya. Nah, kemudian ini ada sejarah, kemudian dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, itu dasar hukum berkaitan dengan materi yang diberikan pada hari ini. Bisa rekan-rekan baca kembali berkaitan dengan dasar hukum yang tersedia di sini.